Selamat malam pemirsa channel obrolan malam. Kita mulai lagi obrolan malam kita hari Minggu. Ini kebetulan saya ada di tempatnya Pak Wayan Artana, salah satu praktisi tentang pelajaran warige. Mungkin kita akan banyak belajar dari beliau sambil kita ngobrol malam tentang warige. Pak Wayan Artana, kita terima kasih atas undangannya nih. Ini banyak nih, ada kopi nih. Ini beliaunya nih. Pak Wayan, di Bali kita ini kan begini, kita mengenal ada 4 arah mata angin, yaitu utara, selatan, barat, timur. Kalau di Bali itu kan, kalau bahasa Balinya utara itu kan kajo. Betul. Kalau selatan klod. Kalau barat itu kita kauh. Kalau kangin kita kalau kita timur itu kangin ya. Nah, saya mau menanyakan begini, tentang Pancawara Bali itu kan, Pancawara Bali itu tentang kelahiran orang Bali itu kan ada pancawaranya. Itu kan terkait tentang arah mata angin. Nah, bisa nggak kira-kira Pak Wayan menjelaskan kalau di Bali apa kaitannya tentang arah mata angin tersebut dengan posisi kelahiran yang ada di Bali? Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih Pak Adi. Ya, mari kita sedikit berbincang-bincang masalah warige. Warige yang ada di Bali terkait Pancawara. Pancawara yang di Bali biasa kita kenal ada 5. Kalau dari timur kangin, humanis, klod itu adalah selatan, itu ada paing. Kalau di Bali ada kauh, barat ada pon, kajo itu utara, ada wage, dan tengah ada namanya kliwon. Kalau di Jawa itu mungkin yang berbeda Bali dan Jawa itu pemirsa, kalau timur aja. Jadi kalau timur kita di Bali itu humanis kan itu pokoknya. Betul. Kalau di Jawa itu legi dia. Nah, betul. Legi ya. Legi. Terus ada juga kita perbedaan waktu ya. Waktu penentuan ya. Itu penentuan, betul. Kalau kita orang Bali itu alih alih warige itu pada saat dari pukul 6 pagi sampai 6 pagi kan begitu? Sampai 6 pagi. Nah kalau di Jawa itu kan peralihannya maghrib ya? Maghrib Ya, jam 6 sore. Itu aja menjadi perbedaan Pak. Itu aja perbedaan sih. Kalau terkait tentang sifat-sifat, kalau humanis itu timur itu kan berarti kan matahari itu terbit. Dewanya itu apa itu Pak? Kalau kita di Bali coba dipaparkan lah biar kita tahu lah. Termasuk uripnya, urip berapa gitu. Di Bali kalau arah timur yang disebut dengan di Bali itulah kangin. Kangin itu kalau berbicara masalah linggih dewanya, kalau bicara kita unsur timur, yang berstana dari timur adalah dewa yang kita sebut dengan dewa Iswara. Dewa Iswara itu adalah dewanya angin. Biasa kita berbicara tentang angin. Kalau timur mempunyai urip yang sudah baku, yang kita biasa dipakai di, kalau nggak salah di Bali, timur punya urip 5 kekuatan dari bawah sampai ke tingkat atas. Di sana nanti ada suatu penambahan urip dari peringkesan. Nanti kita bawa ke turun. Timur itu biasa ada
warnanya putih, senjatanya adalah bajra. Seperti itu Mas Adi. Uripnya berapa? Uripnya 5. Uripnya 5 ya. Berarti kalau orang yang lahirnya humanis gitu, anggap atau nak legi, berarti sifat dewanya adalah Iswara, memiliki apa namanya uripnya 5 kan begitu, warnanya putih kan gitu. Jadi otomatis orang yang lahir humanis itu biasanya suka bersih karena warnanya putih ya. Orang suka bersih. Nah karena dewanya angin, kemungkinan orang bilang barang-barang itu angin-anginan, kemungkinan tidak pendirian. Mungkin bisa dibawa ke arah situ Pak ya, kalau pewataan itu ya. Tapi itu kan tidak hanya satu, tidak baku kan gitu. Ya, Karena hanya satu item lah yang kita pakai, yaitu pancawara saja kan ada beberapa macam ya. ya itu dari satu bagian. Kita ambil dari pancawara karena timur adalah dewanya angin. Kalau kita bawa ke sifat kelahiran di sana, sedikit orang itu angin-anginan istilahnya. Di sana itu orang itu sering bimbang. Orang yang kelahirannya humanis itu sering bimbang, angin-anginan. Kalau kita bawa tarik lagi, tidak tetap pendirian Ya, tadi, tidak tetap pendirian. Begitu. Secara umum ya. Ya artinya itu kalau di timur. Nah, kalau kita selatan sekarang Pak. Kalau selatan Bali disebut dia Klot. Jadi dewanya adalah Dewa Brahma. Dewa Brahma, uripnya sana 9. Dewa Brahma, Dewa Api ya. Dewa api. Kalau sudah barang tentu, kalau dewanya Dewa Api, berarti kalau dibawa ke sifat kelahiran manusia yang lahir di unsur selatan, Klot, Paing, kita bawa ke Paingnya. Jelas itu kekuatan api aja yang muncul di dalam orang yang kelahiran Paing. Berarti tingkat emosi Tingkat lah. emosinya tinggi, kayak api dia, membara terus. Tapi Jadi, orang itu semangat karena apinya gede lah di badannya. orangnya energik, semangat, tapi emosian lah. Emosia, Dan termasuk juga pintar. pintar. Kenapa pintar? Kenapa pintar? Sudah barang tentu kalau kita bawa tingkatan lagi ke atas, di sana ada dewanya Brahma. Saktinya adalah Saraswati. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Dewi Saraswati adalah dewinya ilmu pengetahuan. Kekuatannya adalah Brahma. Sudah barang tentu, sudah pasti orang yang kelahiran di sana di Paing itu senang belajar. Orang-orang di sana senang belajar, senang menuntut ilmu pengetahuan, tapi sedikit emosi. Kalau barat itu berarti kelahirannya Pon. Tadi kan humanis atau nak timur itu humanis, atau legi itu uripnya 4. Kalau selatan itu Paing, uripnya 9. Nah kalau yang barat gimana? Kalau barat, Mas Adi, kalau di barat itu pancawaronya adalah Pon. Ponnya. Kalau Pon. Pon Warna- itu adalah di barat, di Bali disebut adalah Kau Kau punya urip 7 karena dewanya adalah Mahadewa. Warnanya kuning. Kalau kelahiran dibawa ke kelahiran, kita ambil dari pancawaranya. Pancawaranya adalah Pon. Berarti sifat-sifat orang di sana itu cahayanya bagus orang di sana. artinya pengasih hasil. Pengasihannya betul. Artinya orang yang lahir dengan unsurnya barat atau Pon itu karismatik lah orangnya. Kan gitu. Betul nanti. Karismatik. Karismatiknya tinggi. Karena dia membawa unsur
Pon deh, Iya, pon. pon. Cahaya ya. Cahaya. Jadi tetapi karena pengasihan tinggi, orangnya cepat, orang itu merasa kasihan. Nah, itu juga menimbulkan efek yang negatif kalau apabila tidak bisa dipergunakan, kan begitu. Dengan benar. Dengan benar. Bisa juga untuk memikat lawan jenis, kan itu juga Betul, salah satu Karena godaan yang harus diterima, kan begitu. betul. Orang yang kelahiran pon Pon. Karena unsurnya adalah barat. Penghasilnya tinggi. dan kaku ya. Kaku. Sedikit Kaku. kaku termasuk, tapi dia bisa mengalihkan dirinya ke sifat-sifat yang bagus. Tergantung orang yang menuntunnya lagi. Ya, Kalau salah arah, ya bisa seperti itu dia nanti. uripnya 7 ya. Urip 7, Urip 7. 7 kekuatan. Jadi kalau kita bisa bayangkan orang yang memiliki pon itu sebenarnya karena sifat dia cahaya, jadi barang tentu yang paling harus dilakukan itu adalah membersihkan diri lah. Terus sering-sering. Karena untuk meningkatkan cahaya itu kan tidak Menunjuk. boleh kotor. Menunjuk. Nah, kalau yang utara gimana Pak? Tadi Pak Wayan sudah sampaikan timur sudah, selatan sudah, barat. Nah, untuk utara gimana? Begini maksudnya. Utara dari Pancawara berarti di sana kan Wage. Ya. Wage itu tempatnya di utara. Yang berstana di utara itulah Dewa Wisnu. Uripnya 4, kekuatannya 4. Kalau dibawa ke sifat-sifat orang yang lahir di sana, Warnanya hitam ya? warna hitam. Utara air itu warnanya hitam. Mantesan Sunan Kalijogo itu kan dia mendapatkan anugerah itu kan di sungai dia. Sungai. Karena dia bertapanya di sungai sehingga dia pakainya hitam dia. Nah, betul. Kalau gini ya, dicerita lah ya. Jadi kalau orang gimana Pak, kalau Wagi gimana sifatnya Pak Wayan? Wage membawa sifat seperti air dia. Dia bisa. Air itu bagaimana? Coba lihat air. Air itu bisa membawa kehidupan. Air bisa membawa kehancuran. Orang-orang yang sifatnya kelahiran Wage sudah barang tentu orang itu sifatnya keras dan balas dendam pasti. Dia selalu mengingat masalahnya. Orang-orang itu. Tapi dia cepat pemaaf. Memaafkan setiap orang cepat. Tapi dia Artinya berdendam. begini, dia cepat marah, cepat juga hilang marahnya, Hilang, redar redar yang marahnya. marahnya. Cuma dia kan karena dia sifatnya air itu di depan itu tidak terlihat dia, Tidak terlihat. tapi Betul. di belakang itu emosinya kan gitu. Emosinya tinggi. Suka menyimpan rahasia lah, Betul. seperti itulah. Seperti itu. Unsur utara. Orang-orang di sana tuh senang dia tuh mengaungi orang. Karena dia membawa unsur air. Memberi kesejukan, senang. Seperti itulah beberapa bagian kecilnya. Jadi kita udah bicarakan, berarti kita udah bicarakan timur yaitu legi atau manis, selatan yaitu pahing atau barat yaitu ke pon, utara yaitu wage. Nah sekarang berarti yang terakhir di tengah Pak. Yang di tengah. Nah itu kliwon. Di tengah itu kliwon. Di tengah itu kliwon. Kliwon itu ada di tengah. Di tengah itulah dewanya. Dewa Siwa. Siwa. Dewa Siwa. Jadi uripnya Uripnya 8. Di tengah itu uripnya 8. warnanya seluruh warna, Warnanya manco, kalau di Bali kita Pancawarna. Pancawarna. yaitu gabungan dari putih, merah, kuning, hitam. Jadi manco warna. Kalau kita bicara senjata di tengah itulah Padma. Padma. Sudah barang tentu kalau orang kelahiran Kliwon dia berada di tengah-tengah.
secara otomatis Segala sifat dia segala punya. sifat dia punya. Tapi setengah-setengah. Tapi kemungkinan kekuatannya sekian persen, ada 80%, dari sini 80%. Nah, kekuatan tengah itu bagusnya orang ini sebagai pemimpin. Orang yang kelahiran Kliwon. Karena sudah barang tentu dia menguasai sifat-sifat dari seluruh tempat yang dia kuasai. Itu Mas Adi. Kalau Kliwon itu bagusnya jadi pemimpin dia. Jadi sebenarnya inilah yang sering saya sampaikan. Inilah ajaran leluhur kan begitu, Bu. Ya, Kayaknya. ajaran luhur. Yang mana ajaran leluhur ini sebenarnya sudah matang memberikan identitas kita agar kita tahu bahwa lahir kita begini, sifat kita begini, kan begitu. Sehingga kita bisa mawas diri, Ya, tahu jatining diri kan gitu. Sujatine diri. sejatinya diri, siapa diri Kita. kita. Dari kelahiran kita sampai kehidupan, kematian. Di dalam ajaran ini yang di Bali dikenal dengan kandepatnya Kandepat. itu sudah lengkap. Kalau di Jawa kan di Kejawan itu kan sedulur papat kalima pancar. Kita di Bali sangat bersyukur kita ditinggalkan oleh para leluhur kita ajaran yang sangat lengkap, yang sangat luar biasa, Iya. yang disebut dengan kandepat. Itu Mas Adi, coba Mas Adi lihat di kandepat, pasti lengkap itu. Yang harusnya itu sebagai pedoman. Iya, Kita pedoman hidup kita. Sehingga kita tidak bingung dalam kehidupan ini. Nah, betul. Ya, pokoknya mungkin obrolannya nanti kita lanjutkan lagi. Session berikutnya ini baru kita bicara tentang Pancawara, Pak ya. Nanti mungkin pemirsa di obrolan yang lain lagi. Nah ini saya seruput dulu kopinya. Terima kasih. Selamat menonton. Semoga bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu. Walaupun ilmu ini terasa remeh, tapi mudah-mudahan berguna kepada pemirsa sekalian. Terima kasih.